Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, dan di kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tugas besar statistika. Nah, judul topik yang kami ambil yaitu analisis multidimensi pada panjang, lebar, dan diagonal dua biji jenis kopi. Nah, namun sebelum itu, sebelum lanjut penjelasannya, kami akan memperkenalkan nama kami sendiri, yaitu saya sendiri, Wayan Rein. Lalu saya Nazrin Nazardin Ahmad. Saya Imam Yabunaya Ramadhani. Dan saya Akmal Takusuma. Di topik kali pendahuluan dari topik kami yaitu kita bisa lihat bahwa kopi adalah salah satu komoditas penting ya yang memiliki nilai ekonomi tinggi di berbagai negara termasuk Indonesia nih. Penelitian ini menganalisis karakteristik fisik biji jenis kopi. Nah, seperti panjang, lebar, dan diagonal dari dua jenis kopi. Dan kita mengambil sampelnya yaitu kopi kopi Arabica dan kopi Robusta. Nah, dari analisis data yang kami ambil, kita bisa lihat bahwa panjang biji kopi dan lebar biji kopi dan diagonal biji kopi kita ambil ada tiga ya. Kemudian di sini bisa kita lihat bahwa ada dari minimal kita mengambil dari minimal dari yaitu 1 cm paling minimal, kemudian kuartil 1 yaitu 1,2, yang kemudian median itu ya ada 1,4, dan mean yaitu 1,3, dan untuk kuartil 3 itu kita ada di 1,5 dan maksimalnya 1,6 untuk panjang biji kopi. Nah, begitu seterusnya. Berarti kami mengambil dari kecil sampai terbesar gitu urutannya. Kemudian korelasinya. Nah, korelasi ini akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Akmal. Ya, jadi korelasinya berdasarkan ini running di terminal tadi dapat dijelaskan berdasarkan nilai koefisien dulu ya. Jadi kalau nilai koefisien korelasinya itu satu misalnya, hubungan positif itu sempurna tuh. Itu situ ada kan. Ya, kalau nilai korelasinya -1 itu nilainya negatif sempurna. Dan kalau nilainya nol tuh dia tidak ada hubungan linear. Ya, lanjut. Nah, jadi penjelasannya tuh untuk pertama itu antara panjang kopi dan lebar, koefisien relasinya tuh 0,1459898. Nah, ini tuh menunjukkan hubungan positif yang sangat lemah. Ya, ini berarti perubahan panjang kopi itu tidak terlalu berkaitan dengan perubahan lebarnya. Jadi itu panjang dan lebar ini tidak terlalu berkaitan. Yang kedua ini antara panjang kopi dan diagonal biji kopi. Ya, koefisien relasinya itu ada 0,9215956. Nah, dia kan 0,9 ya, mendekati 1 ya. Jadi dia itu hubungannya itu positif yang sangat kuat. Jadi arti itu semakin panjang biji kopi, maka semakin besar juga kemungkinan diagonalnya juga lebih panjang. Dan yang ketiga ini adalah lebar biji kopi dan diagonal biji kopi. Nah, koefisien relasinya itu 0,51652756 menunjukkan bahwa hubungan positif itu sedang, karena dia kan tengah-tengah ya kan ya. Nah, berarti diagonal biji kopi itu cenderung bertambah seiring bertambahnya lebar. Meskipun hubungan ini tidak sekuat yang panjang dan diagonal tadi ya. Ya, lanjut. Nah, ini adalah core plotnya. Jadi sesuai yang tadi ya. Apa? Kalau dia yang diagonal itu kan dia sangat-sangat biru ya. Kalau yang bawahnya ini ada yang apa sih? Tidak terlalu biru itu tandanya kuat. Dan sama yang kalau yang lebar sama diagonal ini dia tuh tidak kuat tapi sedang nih ya. Koefisiensi yang 5 tadi dan panjang dan lebar tuh dia sangat lemah tuh. Dia gambarnya hampir pudar gitu ya. Itu tandanya lemah. Ya, lanjut. Nah, untuk selanjutnya itu ada scatter plot. Nah, dari dataset yang ada itu ada scatter plot. Nah, menunjukkan histogram pada panjang, lebar, dan diagonal biji kopi. Dan nilai korelasi pada panjang dan lebar kopi adalah 0,15. Sedangkan nilai korelasi yang kuat ada pada antara panjang dengan diagonal dan juga lebar dengan diagonal yang memperoleh nilai korelasi 0,92 untuk panjang dengan diagonal
dan juga 0,52 untuk lebar dengan diagonal. Next. Nah, dari dataset yang ada itu muncul ada 3 histogram. Yang pertama adalah histogram untuk panjang biji kopi. Nah, untuk panjang biji kopi mempresentasikan data paling banyak memiliki panjang antara 1,3 sampai 1,4 dan data yang paling sedikit itu memiliki panjang 1,6. Lalu untuk histogram lebar biji kopi itu mempresentasikan data paling banyak memiliki lebar 0,9 sampai 1 cm dan data yang paling sedikit memiliki lebar 0,6. Lalu untuk yang terakhir adalah histogram diagonal biji kopi mempresentasikan data paling banyak memiliki diagonal 1,6 cm dan data yang paling sedikit memiliki diagonal kurang dari 1,8 cm. Lalu untuk selanjutnya, Untuk selanjutnya, pada histogram dan box plot terdapatkan pada data panjang biji kopi. Untuk histogramnya itu data panjang terbanyak seperti yang disebutkan Nazrin tadi, 1,3 sampai 1,4 cm. Di sini dengan satuan interval bin memenuhi skor lebih dari 2. Dan box plot pada panjang biji kopi menunjukkan rentang interkuartil antara 1,2 sampai 1,5 cm dengan median berada pada 1,4. Untuk lebar biji kopi itu data terbanyak ada pada 0,9 sampai 1 cm dan box plotnya menunjukkan rentang interkuartil antara 0,8 sampai 1 cm dengan median berada pada 0,9. Dan pada box plot ini menunjukkan data yang cukup simetris karena median berada di tengah-tengahnya. Lalu untuk diagonal biji kopi pada grafik itu menjelaskan tentang data terbanyak ada di sekitar 1,6 sampai 1,65 cm dan box plotnya menunjukkan rentang interkuartil antara lebih dari 1,5 sampai dengan kurang dari 1,75 cm dengan median berada antara 1,6 sampai dengan 1,7 cm. Lalu untuk box plot per jenisnya antara Arabica dan Robusta menunjukkan pada Arabica menunjukkan rentang interkuartil antara 1,4 sampai 1,5 dengan median berada pada 1,4. Dan ada data yang berada di luar interkuartil, di luar batas bawahnya itu 1,2 menunjukkan data yang minoritas. Lalu pada box plot panjang biji kopi Robusta menunjukkan rentang interkuartil antara 1,1 sampai 1,3 cm dengan mediannya berada pada 1,2 dan itu merupakan box plot yang simetris. Lalu lanjut untuk lebar jenis kopinya pada Arabica didapatkan rentang interkuartilnya antara 0,9 sampai 1 cm dengan mediannya berada pada 1 cm. Untuk box plot lebar biji kopi pada Robusta menunjukkan rentang interkuartilnya 0,8 sampai dengan 1 cm dengan mediannya berada di 0,9. Untuk box plot diagonal biji kopi untuk jenis kopi Arabica menunjukkan rentang interkuartil antara kurang dari 1,7 sampai dengan 1,8 cm dengan mediannya yaitu lebih sedikit 1,7 cm.
Box plot pada diagonal biji kopi Robusta menunjukkan rentang interkuartil antara 1,5 sampai dengan lebih 1,6 cm dengan median berada pada sekitar 1,55 cm. Baik, dari hasil kesimpulan yang kami analisis, kesimpulan yang kami dapat yaitu hubungan yang paling signifikan adalah antara panjang biji kopi dan diagonal biji kopi. Nah, ini menunjukkan dengan bertambahnya panjang suatu biji kopi, maka diagonal biji kopi juga meningkat gitu. Sedangkan kalau antara panjang dan lebar serta antara lebar dan diagonal ini bersifat lemah gitu. Dan sedang juga, dan menunjukkan bahwa panjang lebih berpengaruh pada diagonal dibandingkan lebar. Yang berarti jika panjang biji kopi bertambah, maka lebar biji kopi tidak berpengaruh. Nah, dan sedangkan jika bertambahnya lebar biji kopi tidak terlalu berpengaruh secara signifikan terhadap diagonal biji kopi. Sekian dari hasil presentasi kami. Jika banyak kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.